melihat seorang Arab Muslim dengan baju putih, berkumis lebat, berdiri di situ. Aku bertanya padanya, "Di mana aku?" "Kamu saat ini ada di neraka," kata bapak itu. Pada saat itu aku sangat terkejut dan penuh dengan ketakutan. Bapak itu lalu menyuruh aku untuk minum, dan dia bilang, "Tuh, di situ ada air, kamu bisa ambil dan minum, karena kalau kamu sudah masuk ke neraka, di sana tidak ada air sama sekali." Aku sedang sepertinya berada di suatu bukit, dan bukit itu cukup pendek, dan aku tahu persis bahwa di belakang bukit adalah sungai, dan di balik sungai itu adalah neraka. Aku benar-benar melihat bahwa aku betul-betul berada di neraka. Aku berada di ujung jalan menuju neraka. Aku memang melihat di situ ada air dan ada gula pasir di atas meja. Aku melihat seorang pengemis dengan memakai celana dalam yang tua dan kotor sedang meminum air, dan dia sembari tersenyum sama aku dan menghabiskan minumnya, dan dia pun pergi naik ke bukit itu. Aku dipenuhi dengan ketakutan. Aku merasa sangat takut sekali karena tidak ada jalan untuk kembali. Aku melihat sekelilingku bahwa aku sudah di ujung jalan. Aku tidak ada jalan untuk kembali sama sekali. Yang aku rasakan saat itu adalah ketakutan, dan aku tahu bahwa aku tidak punya banyak waktu lagi berdiri di situ, karena aku berada di depan, dan aku merasa bahwa aku harus berjalan menuju ke depan. Aku merasa sebenarnya aku telah mati. Aku tidak bisa melihat bahwa sebentar lagi tubuhku akan dibawa ke rumah sakit, dan aku bisa melihat kakakku dan mamaku sedang menangisi aku. Aku merasakan urgensi yang luar biasa, keadaan yang sangat mendesak bahwa aku sudah mati. Tidak ada lagi jalan kembali. Keadaan yang sangat mendesak bahwa sudah giliranku untuk berjalan menuju sungai dan ke neraka. Tidak ada jalan kembali sama sekali. Aku juga ingat kalau aku benar-benar di neraka, kenapa tidak banyak orang? Karena aku ingat kepada kesaksian-kesaksian yang aku dengar sebelumnya, bahwa neraka itu penuh dengan orang-orang. Dan setelah aku berpikiran begitu, aku melihat sekumpulan orang datang, dan melihat satu persatu dari mereka datang. Aku melihat seorang ibu dengan blos merah, dengan tas desainer biru tua, sedang berbicara dengan wanita yang ada di sampingnya. Aku melihat cewek India muda dengan rambut panjang keriting dan beberapa grup anak kuliahan dengan tas sekolah. Aku merasakan tubuhku sangat lemah sekali, sehingga tidak ada tenaga untuk berbicara dengan mereka. Aku seperti orang yang sakit yang baru sembuh dari sakit. Aku merasakan kesepian yang luar biasa dan tidak ada kasih sama sekali. Dan sudah saatnya untuk giliran aku untuk maju ke depan dan ke seberang sungai dan ke neraka. Aku tidak mau masuk ke sana. Aku ingin sekali kembali ke tubuhku yang aku lihat di rumah sakit. Aku bilang, dalam nama Yesus, aku ingin kembali. Tapi aku tetap tidak bisa. Aku bilang lagi, dalam nama Tuhan Yesus, aku ingin kembali, tapi aku tidak bisa. Aku di dalam tubuhku yang telah, aku melihat tubuhku yang sudah mati, dan aku di situ, aku di neraka. Dan aku ingat akan suamiku, dan aku tanya Tuhan, Tuhan, di mana suamiku? Dia bilang, jangan khawatir, aku menjaganya. Aku mendengar ada suara gitu yang di belakang yang menjawab pertanyaanku, dan aku tahu itu Tuhan. Dia bilang, dia akan punya hidup yang baru dengan istri yang baru. Kamu tidak perlu khawatir, katanya. Dan saya menjawab waktu itu, Tuhan, kalau begitu aku berbahagia untuknya, dan aku sangat ingin sekali dia bahagia. Aku seharusnya bertemu dengan dia di surga nantinya. Tapi mengapa aku di neraka? Aku merasa tubuhku sangat lemah sekali. Dan aku berkata dalam hati, dan aku tahu
saat itu telah mendesak bahwa sudah giliranku untuk menuju ke sungai dan masuk ke neraka. Saat itu aku benar-benar berserah dan aku bilang, Tuhan Yesus, tolong. Dan tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Aku sangat kaget bahwa sebenarnya aku belum mati. Aku terbangun dan aku memanggil suamiku. Aku bilang, Hani, tolonglah berdoa untuk aku. Aku melihat neraka. Dan aku menceritakan bahwa aku melihat neraka dengan nangis. Dan berkata bahwa tidak sama sekali ada jalan untuk kembali. Dan seharusnya aku sudah mati. Tapi aku dibawa Tuhan kembali ke sini. Dan dia berdoa untuk aku. Dan aku masuk dalam. Dan aku masih dalam keadaan yang sangat kaget. Melalui apa yang aku alami, aku mau berbagi kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang mendengar kesaksian ini. Aku ingin sampaikan bahwa neraka itu betul-betul ada dan sangat menyeramkan. Dimana jika engkau berada di situ, tidak ada sama sekali yang namanya kasih. Sama sekali tidak ada jalan untuk kembali. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk kembali. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatmu. Bertobatlah dari semua dosa-dosamu. Di dalam Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang mendengarkan video ini, jikalau hari ini, saat ini, Tuhan Yesus mengotok pintu bagimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, bukalah hatimu sekarang juga untuk kasih-Nya mengalir dalam engkau. Sebab kamu tidak tahu kapan maut kematian menjemputmu. Ingat, kamu hanya punya satu nafas. Kalau nafas itu diambil, tidak ada lagi jalan untuk berbalik. Saat ini jika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bukalah kedua tanganmu dan taruh di dada. Jikalau engkau yang tidak mempunyai tangan, atau engkau yang cacat mungkin dari lahir, buka hatimu untuk Yesus saat ini. Mari ikuti saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Saya berdoa saat ini, mengakui setiap dosa-dosa saya. Saya mengakui dengan mulut saya dan percaya di dalam hati saya bahwa Yesus Kristus adalah anak-Mu yang tunggal, yang telah mati di atas kayu salib
menebus dosa-dosa saya, sehingga saya bisa beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Bapa, saya percaya Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, mengalahkan maut. Tuhan Yesus, saat ini saya mengundang Engkau masuk di dalam hati saya, masuk di dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Mulai saat ini, saya mau menyembah Engkau. Mulai saat ini, saya mau memberikan hidup saya sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa.